Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rifki Ramadan. NIM saya 11820909888. Di sini saya izin menjelaskan apa itu pengertian Kolmogorov Smirnov. Jadi pada dasarnya Kolmogorov Smirnov ini adalah pengujian ya. Jadi pengujian normalitas yang banyak dipakai, terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan. Jadi banyak statistik yang sudah beredar juga ya. Jadi perbedaannya tuh persepsi di antara satu sama lainnya, pengamatan dengan pengamatan yang lainnya, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan biasanya ya menggunakan grafik gitu. Konsep dasar dan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini adalah dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z ya. Jadi yang sudah ditransformasikan ke dalam bentuk Z skor ya, dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah suatu uji atau uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Jadi uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Jadi pengujian seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi di bawah 0,0 di bawah 0,0 berarti terdapat perbedaan yang signifikan 0,05. Jadi memiliki perbedaan signifikan. Dan jika signifikansi di atas 0,0 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Jadi kalau misalnya di bawah 0,0 berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, itu aja kuncinya. Kalau misalnya di atas 0,0 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Penerapan pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan. Itu aja kuncinya. Kalau misalnya di bawah 0,0 berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Tapi kalau misalnya di atas 0,0 jika signifikansi di atas 0,0 tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Jadi itu aja sih 0,0. Kalau misalnya di bawah 0,0 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku. Berarti data tersebut tidak normal. Ya, itu aja sih. Jadi kalau misalnya di bawah 0,05 berarti mempunyai perbedaan signifikansi, mempunyai perbedaan signifikan. Tapi kalau misalnya jika signifikan di atas 0,0 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Aja sih. Terima kasih dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak kesalahan prakarta saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Dwi-Jayanti, NIM 11820900081. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat uji Kolmogorov. Yang pertama yaitu ada data berskala interval atau rasio kuantitatif. Berarti di sini data tersebut dapat dihitung. Kemudian yang kedua yaitu data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Yang kemudian nomor 3 yaitu dapat untuk N besar maupun N kecil. Terima kasih. Selanjutnya, merumuskan formula hipotesis. H0, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1, data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. Soal latihan 9. Yang pertama, penelitian terhadap nilai mata kuliah statistika jurusan teknik di suatu perguruan tinggi dari hasil pengambilan sampel secara acak terambil sebanyak 30 mahasiswa. Berikut datanya. Nomor 1, XI-nya 15, nomor 2, XI-nya 15, nomor 3, XI-nya 20, nomor 4, XI-nya 25, nomor 5, XI-nya 25, dan seterusnya. Diketahui alfanya sama dengan 5%. Apakah sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal? Lakukanlah pengujian dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Risanti Dwi Ariana dengan NIM 11820900091 akan menjelaskan mengenai langkah yang kedua, yaitu tabel perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk tabelnya seperti ini formatnya. Nah, pertama langkahnya adalah mengisi dulu XI awal. XI awal itu yang tadi disebutkan, yang dari soal tadi. Nah, kita tinggal pindahkan saja ke sini. Nah, setelah kita sudah mengisi kolom XI awal ini, kita sekarang menentukan mean dan juga simpangan bakunya. Nah, sekarang kita akan menghitung rata-rata. Rata-rata itu adalah jumlah dari keseluruhan data dibagi dengan jumlah data yang ada. Jumlahnya adalah 1366 dibagi datanya ada 30. Jadi 1366 dibagi 30 itu hasilnya 45,53. Sekarang menghitung simpangan baku. Rumusnya itu adalah akar dari akar N sigma FI XI sigma FI dikali XI dikurang sigma FI dan FI dikali XI kuadrat dibagi jumlah data N dikali N kurang 1. Nah, setelah dimasukkan frekuensinya, kita hitung yang ini X kuadrat. X kuadrat itu adalah data ini dikuadratkan. Jadi hasilnya 15. Jadi 15 kuadrat itu 225. Setelah semuanya dipangkatkan data yang ini jadinya seperti ini. Sekarang
kita kalikan antara frekuensi dengan datanya. 15 dikali 2 jadinya 30. Setelah kita mengkalikan antara frekuensi dengan datanya, kita jumlahkan semua ini. 30 tambah 20 tambah 50 tambah 90 tambah 150 sampai ditambah 80 terus. Nah, kan sudah ada ya hasilnya. Ini ada hasilnya itu 1366. Nah, ini jumlah keseluruhannya. Nah, sekarang antara frekuensi dengan X kuadrat ini kita kalikan. Nah, 2 kali 225 itu 450. Terus 400 kali 20, 400 kali 1, 400 tetap. Ini jumlahnya itu 284. Nah, setelah kita menghitung ini, lalu dimasukkan ke rumus simpangan baku ini. Simpangan bakunya adalah 18,65. Nah, itu jadi dari data ini didapatkan mean atau X bar 45,53 dan juga simpangan baku 18,65. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nilai XI dan nilai F. Apa sih XI itu? Sebelumnya dalam statistika, XI itu adalah data dalam bentuk distribusi frekuensi. Jadi distribusi frekuensi itu dari mana? Dan kalau dari data ini diambil dari data XI awal. Nah, apa aja sih yang ada di XI itu? Nah, XI itu kan di sini nilainya ada 15, 20, 25, 25, 30, 30 dan seterusnya. Nah, di XI ini diambilnya hanya satu angka saja. Misalnya di sini kita tulis 15. Nah, di bawahnya tidak usah ditulis lagi 15-nya angka 2 kali, tapi tulis aja 1 kali. Yaitu selanjutnya ada 20, 25, ada 30, 35, lalu ada 40, lalu 45, lalu 55, 57, lalu 58, lalu 65, lalu 70, lalu 75, dan yang terakhir ada 80. Selanjutnya menentukan nilai F. Apa sih F ini? F ini adalah frekuensi dari XI. Nah, frekuensi dari XI ini kan di XI awal ini dari data yang ini diambil dari XI awal. Nah, dari XI awal ini 15 itu frekuensinya ada, kita hitung ya, 15 itu ada 1, 2, ke bawahnya kan 20, 25 dan seterusnya. Berarti frekuensinya ini frekuensi dari 15 adalah adalah 2. Lalu yang XI dari 20 ada 1. Lalu XI dari 25 ada 2. Lalu XI dari 30 kita hitung ya, ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Lalu F
frekuensi dari 35 ada 1, 2, 3. Ada 3 juga. Lalu frekuensi dari 40 ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Frekuensi dari 45 ada 1, 2, 3. Ada 3. Lalu frekuensi dari 55 ada 1, 2. Frekuensi dari XI 57 ada 1. Lalu 58 juga ada 1. Lalu 65 ada 1, 2, 3. Ada ada 3. Lalu setelah 65 ada 70. 70 ada 1, 2, 3. Dan 75 ada 1. Dan yang terakhir XI dari 80 ada 1. Oke, selanjutnya saya Nyimas Kamila Tunisa dengan nomor NIM 11820900083. Di sini kita akan mencari frekuensi kumulatif dari XI. Dari uji Kolmogorov-Smirnov dari data yang telah disebutkan tadi. Sekarang kita mencari Fkum. Apa itu Fkum? Fkum itu frekuensi kumulatif dari XI. Bagaimana cara mendapatkan nilai Fkum? Yaitu rumusnya frekuensi sebelumnya ditambah dirinya sendiri. Bagaimana? Misalnya nih, 2, karena frekuensi sebelumnya itu tidak ada, maka dianggap 0. Berarti 0 ditambah 2 berarti 2. Yang kedua, nih frekuensinya 1. Berarti frekuensi sebelumnya itu adalah 2. 2 ditambah dirinya sendiri. Berarti 2 ditambah 1 jadi 3. Oke. Selanjutnya 2. Frekuensi sebelumnya itu berapa? 3. 3 ditambah dirinya sendiri. Dirinya sendiri berapa? 2. Berarti 3 ditambah 2 adalah sama dengan 5. Sampai seterusnya seperti itu. Ayo kita kerjain dulu ya masing-masing. Ini dia nilai frekuensi kumulatif dari XI. Apakah sudah sama jawabannya seperti ini? Ataukah beda? Selanjutnya, saya Sukma Mitul Hayati dengan NIM 11820900106. Di sini kita akan mencari FS atau probabilitas kumulatif sampel dari uji Kolmogorov-Smirnov dari data yang telah disebutkan tadi. Baik, kembali lagi bersama Sukma. Nah, di sini kita akan mencari FS. Nah, bagaimana mencari FS? Mencari FS dengan cara F kumulatif dibagi dengan banyaknya data. Data yang kita peroleh dari data ini adalah sebanyak 30. Jadi N-nya itu N sama dengan 30. Nah, F kumulatif di sini misal kita mencari F kumulatif dari data 15. Nah, F kumulatifnya itu 2. 2 dibagi banyaknya data. Ini 2 dibagi banyaknya data itu 30. Jadi berapa? Ya, betul ya. 0,666. Maaf, 0,06667. Kita
bulatkan menjadi 0,07. Dan 3, selanjutnya 3 dibagi 30, betul ya, 0,1. Selanjutnya 5 dibagi 30, berapa? Ya, betul ya. 5 dibagi 30 adalah 0,16667. Kita bulatkan menjadi 0,17. Lalu, selanjutnya 8. 8 dibagi 30 menjadi berapa? Ya, betul ya. 8 dibagi 30 yaitu 0,26667. Kita bulatkan menjadi 0,27. Selanjutnya 11. 11 dibagi 30 sama dengan, ya betul sekali, 0,36667. Kita bulatkan menjadi 0,37. Selanjutnya 12 dibagi 30 berapa? Ya, betul ya. 0,4. Selanjutnya 16 dibagi 30. Berapa? Betul. 16 dibagi 30 yaitu 0,53. Selanjutnya 18 dibagi 30. 0,6. 20 dibagi 30 yaitu 0,66667 menjadi 0,67. 21 dibagi 30 menjadi 0,7. 22 dibagi 30 yaitu 0,73333 dibulatkan menjadi 0,73. Kita ambil dua angka di belakang koma. Lalu 25 dibagi 30, betul ya, 0,83. Nah, 28 dibagi 30, betul, 0,93. 29 dibagi 30, 0,96666, kita bulatkan menjadi 0,97. Dan 30 dibagi 30 menjadi 1. Nah, seperti ini teman-teman cara mencari fs. Nah, setelah kita menentukan nilai simpangannya, yaitu 18,65, kita lanjut untuk menghitung Z. Rumus Z itu yaitu XI kurangi X bar per simpangan. Kita lihat ya, XI-nya itu 15. Dikurangi, ini X barnya ya, sudah kita temukan 45,53 per simpangannya 18,65 sama dengan kita hitung 15 kurangi 45 itu negatif 30,53 dibagi 18,65, hasilnya negatif 1,64. Nah, kita tulis ya, negatif 1,64. Kita hitung lagi yang kedua, XI-nya itu 20, berarti 20 dikurangi 45,53 per 18,65 sama dengan negatif 25,13. Negatif 25,13 per 18,65 sama dengan negatif 1,7. Negatif 1,37. Langsung tulis ya, negatif 1,37. Nah, ini dan ini berlaku untuk yang selanjutnya sampai sehingga diperoleh
seperti ini. Setelah mengetahui nilai Z dari masing-masing data, maka langkah selanjutnya adalah menentukan FT. FT merupakan nilai tabel kumulatif normal baku berdasarkan nilai Z. Oleh karena itu, untuk menentukan nilai FT dari masing-masing data, maka ditentukan melalui tabel kumulatif normal baku berdasarkan nilai Z, yang tabelnya itu dapat kita lihat di sini pada halaman 93 untuk negatif dan 94 untuk yang hasilnya itu positif. Kita coba ya. Untuk data yang pertama, yaitu skor Z-nya adalah negatif 1,64. Kita coba lihat di tabel kumulatif normal baku yang ada di halaman 93. Kita cari dulu di sini negatif 1,6-nya. Di sini kita dapat. Kemudian kita cari untuk ke daerah yang horizontalnya yaitu 0,04. Nah, di sini kita sambungkan. Maka didapat nilai 0,0505. Kita tulis ya di tabelnya. Kemudian untuk data yang kedua yaitu skor Z-nya negatif 1,37. Kita cari ya di sini di buku, di tabel kumulatif. Negatif 1,3, kita cari dulu di sini negatif 1,3. Ini kita dapat. Kemudian 0,07. Nah, ini dia 0,7. Kita satukan ya. Nah, didapat yaitu ada hasilnya itu adalah 0,0853. Kita tulis dulu ya. Kemudian untuk data yang ketiga, skor Z-nya itu adalah negatif 1,10. Kita cari ya di tabel kumulatif normal baku. Negatif 1,1 di sini kita cari dulu. Ini dia kita dapatkan. Kemudian 0,00, maka ini. Jadi kita dapatkan hasilnya FT-nya itu adalah 0,1357. Kita tulis dulu ya. Kemudian untuk data yang keempat, skor Z-nya itu adalah negatif 0,83. Kita cari lagi di sini 0,8. Negatif 0,8 dan ke arah horizontalnya adalah 0,03 di sini. Maka kita sambungkan. Maka didapat hasilnya itu adalah 0,2033. Kita tulis dulu ya. Kemudian untuk data yang kelima, skor Z-nya itu adalah negatif 0,56. Nah, kita cari lagi di tabel kumulatif negatif 0,5 didapat dan ke arah horizontalnya itu 0,06. Nah, di sini kita sambungkan dengan ini. Maka didapat hasilnya adalah 0,2877. Kemudian untuk data yang ke-6, skor Z-nya itu adalah negatif 0,51. Kita cari lagi di sini. Negatif 0,5 di sini dan 0,01 di sini. Maka didapat hasilnya adalah 0,3050. Kita tulis dulu 0,3050. Kemudian untuk data yang ke-7, skor Z-nya itu adalah negatif 0,30. Maka kita mencari dulu di tabel kumulatif normal baku yaitu negatif 0,3. Maka negatif 0,3 yang ada di sini dan 0,00, maka didapat hasilnya 0,3821. Kita tulis dulu. Kemudian untuk data yang ke-8,
skor Z-nya itu adalah negatif 0,03. Kita cari negatif 0,0 ini dan ke arah horizontalnya yaitu 0,03 di sini. Maka didapat hasilnya itu adalah 0,5120. Kemudian untuk data yang ke-9 ya, skor Z-nya adalah 0,51. Kita cari di yang tabel kumulatif normal baku yang positif, yaitu 0,51. Kita cari di sini 0,5 dan 1, 0,01. Berarti di sini hasilnya adalah 0,6950. Kemudian untuk data-data yang selanjutnya pun sama. Untuk mencari FT-nya kita gunakan atau kita lihat dari tabel kumulatif normal baku nilai Z. Dan akhirnya didapat FT dari masing-masing data tersebut. Selanjutnya, saya Salsabila Syapa Pratiwi dengan NIM 118090095. Di sini saya akan mencari FT dikurangi FS atau probabilitas kumulatif teoritis dikurangi probabilitas kumulatif sampel dan maksimal atau data terbesar dari FT dikurangi FS dari uji Kolmogorov-Smirnov dari data yang telah diketahui sebelumnya. Baik, di sini kita akan mencari FT dikurangi FS, di mana FT datanya adalah ini dan FS adalah ini. Mari kita mencari yang pertama ya. 0,0505 dikurangi 0,07. Hasilnya adalah 0,0195. Kenapa di sini tidak negatif? Dikarenakan nilai dari FT dikurangi FS merupakan nilai mutlak. Maka apabila hasilnya negatif, maka akan tetap menjadi positif. Lanjut ya ke yang kedua. 0,0853 dikurangi 0,1. Hasilnya adalah minus 0,0147. Ditulisnya 0,0147. Nah, kita lanjut ya. Di sini saya percepat karena sistem penghitungannya masih sama saja dengan yang sebelumnya. Nah, kemudian yang ini ya, 0,9 dikurangi 0,97. Hasilnya adalah 0,0271. Kemudian 0,9678 dikurangi 1. Hasilnya adalah 0,0322. Setelah FT dikurangi FS-nya diketahui, sekarang kita cari mana data terbesar dari sini. Kita tulis
max FT kurangi Fs, dan hasilnya adalah 0,1479. Kita tulis. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina Rosita, NIM 11820901110. Saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov. Untuk mengetahui nilai tabel Kolmogorov-Smirnov atau nilai tabel KS, yang perlu kita lakukan adalah menentukan jumlah data atau yang biasa dilambangkan dengan N dan alfanya terlebih dahulu. Setelah menentukan jumlah data dan alfa, kita bisa melihat tabel Kolmogorov-Smirnov yang ada pada halaman 100 dan 101. Kita harus mencari data yang sesuai dengan soal dan alfa yang sesuai dengan soal. Setelah kita menemukan data dan alfa yang sesuai dengan soal, kita bisa menemukan nilai tabel Kolmogorov-Smirnovnya. Contohnya, pada soal latihan halaman 115 ini, untuk menentukan nilai tabel Kolmogorov-Smirnovnya, kita melihat dulu jumlah data dan alfa yang ada pada soal ini. Di sini jumlah data dan alfanya sudah diketahui. Jumlah datanya adalah 30 dan alfanya adalah 5%. Nah, setelah itu kita bisa melihat tabel Kolmogorov-Smirnovnya. Kita mencari data ke-30 dan alfa 5% untuk menentukan nilai tabel KS-nya. Nah, kita cari data ke-30. Nah, ini adalah data ke-30. Lalu kita harus mencari alfa 5% di data ke-30 ini. Nah, ini adalah data ke-30 dan alfanya yang 5%. Di sini ada nilai 0,242. Jadi nilai tabel KS-nya adalah 0,242. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syifa Tiara Sari dengan NIM 11820901008. Di sini saya akan membacakan hasil kesimpulan dari data yang sudah dihitung oleh teman-teman. Bisa kita lihat dari kesimpulan ini, dengan alfa 5%, maka besar FT dikurang Fs yaitu 0,1479 lebih kecil dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov yaitu 0,2242. Maka H0 diterima, artinya data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.